wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faradina dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500020. Semester 4, Matkul Ekonomi Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi syariah serta perbedaan utamanya dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Mengapa ekonomi syariah dianggap sebagai sistem alternatif dalam menjawab krisis ekonomi global? Yang pertama, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam, khususnya Al-Quran, hadis, ijma, kesepakatan utama, dan qiyas. Analogi hukum tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umum, masalah, dan distribusi kekayaan yang merata dengan tetap mendepankan nilai-nilai moral dan etikanya. Konsep dasar ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, khususnya dari Al-Quran, hadis, ijma, atau kesepakatan ulama, dan qiyas. Ada beberapa contoh konsep dasar ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid, keimanan kepada Allah. Yang kedua keadilan adalah. Ketiga larangan riba, bunga. 4 larangan ghorar dan masyir. Yang kelima ada harta sebagai amanah. Yang keenam ada zakat dan distribusi kekayaan. Yang ketujuh ada aktivitas ekonomi halal. Dan nomor 8 tujuan maqasid al-syariah. Dan menjawab pertanyaan perbedaan utama ekonomi syariah dengan sistem kapitalis dan sosialis. Yang pertama ada dasar filosofinya. Kalau ekonomi syariah, dasar filosofinya yaitu syariah Islam. Kalau ekonomi kapitalis yaitu individualisme dan kebebasan pasar. Dan ekonomi sosialis yaitu kolektivisme dan pemerataan. Dan ada juga kepemilikan aset dari ekonomi syariah. Yang pertama ada pribadi, negara, dan umum. Dan ekonomi kapitalis ada pribadi dan bebas tanpa batas agamanya. Dan ekonomi sosialis umumnya negara atau kolektif. Dan motivasi ekonominya. Dari ekonomi syariah, motivasinya yaitu mencari keuntungan dan ridhonya Allah. Dan ekonomi kapitalisnya mencari keuntungan maksimal, dan ekonomi sosialisnya pemerataan kesejahteraan. Dan ada juga distribusi kekayaannya dari ekonomi syariah yaitu zakat, sedekah, warisan, dan secara adil. Dan ekonomi kapitalisnya yaitu melalui mekanisme pasarnya, dan ekonomi sosialisnya diatur oleh negara. Peran pemerintah dalam ekonomi syariah, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialisnya yaitu regulator dan fasilitator moral untuk ekonomi syariah, dan minimal tak hanya menjaga ketertibannya itu ekonomi kapitalisnya, dan sangat dominan dan mengatur ekonomi yaitu ekonomi sosialisnya. Bunga atau ribanya yaitu ekonomi syariah dilarang, ekonomi kapitalis diperbolehkan, dan ekonomi sosialis umumnya tidak relevan karena sistem kredit negara. Dan terakhir mekanisme pasar. Ekonomi syariah diizinkan dengan etika, ekonomi kapitalis bebas minim investasinya, dan ekonomi sosialisnya terbatas atau tidak pasar bebas. Ekonomi syariah dianggap sebagai sistem alternatif yang potensi dalam menjaga krisis ekonomi global karena menawarkan prinsip-prinsip yang berbeda dari sistem ekonomi konvensionalnya, terutama dari hal etika, keadilan, dan stabilitas. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama, larangan riba, bunga. Ekonomi syariah melarang riba atau bunga yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan dan ketidakstabilitas dalam sistem keuangan konvensional. Sistem bunga dan dapat mendorong spekulasi dan
pembebanan utang yang berlebihan. Sebaiknya ekonomi syariah melakukan pada bagi hasil dan kerjasama. Yang kedua adalah larangan gharar dan masir atau ketidakpastian dan spekulasi. Ekonomi syariah melarang transaksi ini yang bersifat spekulatif atau tidak jelas. Hal ini mendorong transparansi dan menghindari krisis akibat gelembungnya spekulatif seperti yang terjadi pada krisis finansial pada 2008. Yang ketiga ada aset real dan kegiatan produktif. Dalam ekonomi syariah, transaksi ini didasarkan pada aset real atau kehidupan seperti zakat, infak, dan sedekah. Ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima ada prinsip etika dan moral. Semua kegiatan ini sistem syariah harus memenuhi prinsip dan etika Islam seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Hal ini menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan ke depannya. Yang keenam ada stabilitas dan ketahanan krisis. Beberapa negara dan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi global karena sistem ini cenderung konservatif dan berbasis pada nilai-nilai kehati-hatian. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.